Jadi kita di sini tuh ngumpul udah kayak reuni aja gitu, kayak mengenang masa lalu gitu. Banyak 3 tim atau 4 tim lah. Karena kan Ana sekarang satu tim, Ana dengan partner Ana atau lagi di kelas 11 pun sebenarnya tidak ada pelajaran ekonomi gitu. Minimal santri ini mengenal lah ya tentang basic awal apa sih itu ekonomi Islam. Kajian untuk orang yang S1 ekonomi Iya. Islam. Ana waktu itu pernah nunjukin ke salah satu ustadz pengajar juga. Jadi setelah dibaca sama ustadznya walaupun sekilas, wah antum ini mah S1 nanti ini. Lulus antum S1. Masya Allah. Jadda wajada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Ustaz, afwan. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini afwan nih, Ani tadi minum dulu. Karena obrolan di episode kali ini menurut Ani Masya Allah adalah obrolan yang mungkin akan cukup lumayan menguras pikiran gitu ya. karena Ana juga kepo gitu dan perlu banyak ada pertanyaan yang Ani munculkan untuk bisa tahu jawabannya gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah pada episode kali ini Ani udah bersama dengan salah seorang ustadz di Albina dan salah seorang santri berprestasi di Albina. Langsung aja deh. Assalamualaikum Ustadz Mukhtar dan Abim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran barakallahu fikum nih udah bisa menyempatkan diri hadir di sini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Ana dan keluarga sehat. Alhamdulillah. Kaifal hal? Alhamdulillah Ya, bikhair. Ashraf. Alhamdulillah bikhair. Ustadz Mukhtar ini adalah salah satu ustadz yang dulu waktu Ani masih di Albina gitu ya. Sehabis jam pelajaran, Ani sering ke kantor dan ngobrol sama beliau. Jadi kita di sini tuh ngumpul udah kayak reuni aja gitu, kayak mengenang masa lalu gitu. Bim, apa kabar Bim? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi Abim ini Ani dengar kabarnya sekarang ini lagi mengikuti lomba Olimpiade Ekonomi Islam ya. Iya, betul. Itu bisa diceritain gak Bim ke kita? Olimpiade Ekonomi Islam tuh olimpiade apa sih? Iya, sebenarnya kalau dari awal, jadi awalnya ini memang adalah tawaran dari salah seorang alumni juga, Bang. Jadi dari alumni angkatan 11 itu yang dimana sekarang dia belajar di salah satu universitas Airlangga, dan dalam prodinya itu mengadakan Olimpiade Ekonomi Islam, kan. Dan alhamdulillah Ana ditawarkan untuk awalnya nggak cuma Ana doang, Ana share informasinya ke teman-teman Ana yang di angkatan Ana, ya kan, beberapa orang. Dan alhamdulillah awalnya ada beberapa orang yang ingin ikut. Jadi awalnya kita ada sekitar banyak 3 tim atau 4 tim lah. Karena kan Ana sekarang satu tim, Ana dengan partner Ana atau lagi. Nah jadi cuman alhamdulillah qadarullah lah ya. Jadi yang berhasil masuk, yang ikut jadi saya satu tim saja, hanya Ana dan teman Ana satu. Oke, baik. Berarti lombanya ini bisa dibilang lombanya tim ya? Iya, tim. Bukan perorangan. Bukan. Dan di Erlangga tersendiri itu lombanya apakah khusus untuk bidang ini atau ada bidang-bidang yang lain? Karena dilaksanakannya oleh mahasiswa ekonomi syariah, jadi hanya khusus ekonomi syariah dan SMA sederajat. Masya Allah. Dan ente tertarik tuh? Iya, betul. Padahal kan belum pernah ada tuh pelajaran di Albina sama sekali. Iya. Ya? Kan Ana juga ngambil kelas syar'i, jadi di kelas 11 pun sebenarnya tidak ada pelajaran ekonomi gitu. Jadi ya Ana singkatnya bener-bener tertarik lah gitu dengan ikut olimpiade ini gitu. Oke, Masya Allah. Ini emang bener-bener hal yang mind blowing gitu saat menurut Ani. Karena jujur dulu sakofah mengenai ekonomi Islam gitu ya, mengenai fikih muamalat itu Ani dapat dari ya diskusi santai yang Ustadz, termasuk sama Ustadz Mukhtar. Jadi dari Ustadz Mukhtar sendiri nih kayak ngelihat gimana ghiroh santri itu untuk masuk ke lomba ini, Ustadz sendiri berkomentar seperti apa, Ustadz? Iya. Subhanallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Iya. Berkenaan dengan ghiroh ya, semangat santri dalam mengikuti lomba ini, memang kalau dari awal sih Ana juga dihubungi nih sama Abimanyu. Bahkan dari 2 bulan sebelum lomba ya, Bang. Betul. Ana sudah di WA.
Dan kayaknya memang benar-benar niat gitu untuk ikut lomba itu, walaupun tadi memang secara basic keilmuan ya memang nggak ada di Albina kan ya, tidak ada pembelajaran ekonomi Islam, dan juga tadi Abim ini kelas syar'i nggak dapat ke mapel ekonomi ya Bim? Iya, betul. Nah tapi Ana melihat karena keseriusan ya dari Abim yang sudah dari jauh-jauh hari ya, kemudian terus mengirimkan link pengumuman lombanya, sampai bagaimana hubungan dengan panitianya ya, maka Ana ngelihat ini benar-benar serius gitu, makanya Ana ya udah Ana bersedia untuk membimbing gitu. Karena Ana ngelihat kayaknya memang semangatnya luar biasa ya. Terlebih lagi tujuan utamanya sih kita nggak muluk-muluk, memang minimal santri ini mengenal lah ya tentang basic awal apa sih itu ekonomi Islam gitu. Yang sebetulnya memang Ana kebetulan juga diamanahkan menjadi guru PAI ya, pendidikan agama Islam, dan sempat juga menjadi instruktur kabupaten ya. Dan Ana melihat pembelajaran PAI di luar itu memang juga sudah menyentuh masalah-masalah ekonomi Islam, seperti tentang saham. Iya. Itu dibahas kalau di SMA luar, Masya Allah ya. Udah di buku PAI-nya memang sudah ada. Udah gitu. ada pembahasan tentang itu Ustaz. Haji. Ya. Makanya Ana juga alhamdulillah sudah mengusulkan ke bagian kurikulum syar'i, kalau bisa memang SMA apakah kelas 12 atau kelas 11 mereka juga menyentuh fikih muamalah, khususnya al-muamalah al-maliyah ya, yang berkaitan dengan harta gitu, apakah jual beli gitu ya, sewa menyewa, karena sebetulnya pembelajaran ekonomi Islam kan ini erat hubungannya dengan ilmu fikih muamalah gitu. Betul. Bahkan banyak sekali terminologi gitu ya yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu ngambilnya dari fikih klasik gitu. Akad tentang mudorobah, akad tentang murabahah gitu ya, akad tentang wadiah, itu kan ada di ilmu fikih gitu. Jadi ekonomi Islam sebetulnya mengambil ya istilah-istilah dari ilmu fikih, hanya mungkin mereka mengembangkannya gitu ya, mengimprovisasi akad-akad itu sesuai dengan konteks modern saat ini, itu saja. Masya Allah. Berarti untuk awareness di luar ya, ini kita ngelihat dari sisi luar eksternal Albina gitu ya, itu emang Masya Allah awareness orang-orang terhadap ekonomi Islam ini udah sangat luar biasa Ustaz ya. Bahkan kampus-kampus negeri kan ya, kampus umum pun seperti UI akhirnya membuka juga jurusan S1 ekonomi Islam kan belum lama itu. UI membuka jurusan ekonomi Islam paling 2 atau 3 tahun belakangan ya baru dibuka, karena melihat pangsa pasarnya memang banyak gitu yang tertarik untuk belajar ekonomi Islam ini. Masya Allah. Ini berarti bisa dibilang kontribusi Abim dan tim itu sebagai pembuka pintu dan pembuka peluang nih buat pembelajaran ekonomi Islam nih biar ada nih ya. Masya Allah. Kalau Abim sendiri mungkin ada tujuan lain nggak selain ikut lomba kayak ya pasti tujuan untuk juara pasti ada lah ya kalau kita mau mengikuti lomba gitu. Tapi kayak tujuan lain yang terselubung gitu mungkin yang membuat Abim tuh benar-benar semangat untuk ikut lomba ini tuh apa? Kalau tujuan lain sih paling kepikirannya Bang, dari awal belajar tuh kan memang pengen, yang pertama tuh pengen kenal sama ekonomi Islam kan. Kalau mungkin pas kelas 10 mungkin masih belajar ekonomi kan, dan itu memang ekonomi apa namanya, konvensional. Ya konvensional kan. Jadi pas belajar juga itu wah sepertinya kurang serak lah gitu. Pengen coba kayaknya kalau dari sisi pandangan Islam kan kayaknya mungkin lebih ya, dan memang gitu kan, jadi lebih banyak istilah dan lebih banyak mungkin analisa masalah ya kan, yang dimana tuh anak pengen kuasain lah gitu sebagai ilmu tambahan ketika nanti udah lulus dari Albina gitu. Haji. Berarti salah satu yang mendorong ente ini ya bersemangat untuk ikut lomba ini adalah ajang belajar juga gitu betul. Ya. Masya Allah. Kalau Ustadz ngelihat
santri kan semangatnya udah tinggi nih. Ya otomatis kan ketika mereka meminta Ustadz untuk Ustadz bimbing aneh dong untuk ikut lomba ini. Itu gimana Ustadz respon Ustadz kayak aduh aneh harus ngebimbing lagi dari nol nih mereka nih. Gimana Ustadz? Iya, iya memang awalnya ya tentu ada ya pikiran seperti itu ya. Namun ya Ana selalu punya rasa optimis lah kepada para santri Albina ya. Karena Ana yakin santri-santri Albina ini secara Akademis? IQ ya, Iya. atau akademik, insya Allah mudah untuk menguasai suatu ilmu lah gitu ya. Makanya alhamdulillah juga waktu itu kita dibekali modul gitu. Jadi Ana bilang ada tidak modulnya yang bisa kita untuk pelajari gitu dalam Olimpiade. Alhamdulillah ya kita dapat modulnya tebel. Masya Allah, itu nggak tebel dibawa banget. Bim ya. Iya, Padahal itu Setebel. iya itu sebetulnya kajian untuk orang yang S1 ekonomi Iya. Islam. Ana waktu itu pernah nunjukin ke salah satu ustadz pengajar juga. Jadi setelah dibaca sama ustadznya walaupun sekilas, wah antum ini mah S1 nanti ini. Lulus antum satu. Masya Allah. Tebel 500 halaman. Iya, kalau nggak salah. nyampe. Textbook Karena kuliah. aneh gandakan. Iya, karena istilah-istilah perbankan syariah juga ada di situ ya. Kemudian belum lagi digabung dengan istilah-istilah fikih yang lain gitu ya, fikih muamalah. Jadi memang belum kasus-kasus ya. Iya. Makanya itu modulnya tebal sekali 500 halaman lah. Ini ya. modul dari pihak penyelenggara lomba. Betul. Iya. Wih, Modulnya ya. Jadi subhanallah memang cukup harus berjuang ya dari awal untuk betul-betul bisa ya berkompetisi lah ya dengan sekolah-sekolah lain. Karena sekolah lain seperti MAN ya, Iya, banyak kan ternyata teman yang ikut. juara bertahan dari tahun sebelumnya itu dari MAN terus ya, Betul. dari Madrasah Aliyah Negeri Iya, ya, iya. yang sebetulnya mungkin secara keilmuan syar'i jauh lebih lengkap kita ya. Iya, Karena di sini kan belajar usul fikih Iya. ya, kemudian belajar ulumul Quran ya, terutama usul fikih lah ya yang masih ada hubungan erat dengan ekonomi Islam gitu. Makanya ya mudah-mudahan ya hadirnya kita dari SMA IT Albina ini ya bisa memberi warna baru di dalam Olimpiade Ekonomi Islam ini, biar yang juara nggak man-man terus. Sekali-kali sekolah swasta atau pesantren ya yang walaupun nggak ada pelajarannya tapi kita bisa buktikan gitu kalau kita bisa juga dengan mempelajari ilmu ekonomi Islam tersebut kita bisa bersaing gitu ya dalam kompetisi nasional tadi. Karena lumayan 50-an sekolah yang ikut ya. Babak penyisihan kan kemarin dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa lolos ke semifinal ini. Masya Allah. Itu jadi berapa sekolah? 24. Jadi 24. Nanti Setengah dari semifinal 24 akan diambil 6 tim ke final. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, ya rabbal alamin, insyaallah. Tapi itu Ustadz, benar, Masya Allah. Kalau kita bandingkan kita gitu ya, kompetensi santri-santri Albina di bidang akademik syar'inya gitu ya, dengan teman-teman di luar gitu ya, Masya Allah kita tuh udah termasuk yang cukup lengkap gitu. Bahkan bisa dibilang lengkap banget. Karena jujur, Ana ketika qadarullah kan sebelum ini Ana sempat kuliah di salah satu universitas di Malaysia, kemudian mengambil jurusan Islamic Finance gitu Ustaz ya. Dan alhamdulillah di semester awal Ana itu sangat membantu apa yang telah Ana pelajarin di Albina. Kayak ibaratnya itu ketika dosen ngomong A, B, C, oh ini udah paham ini, insya Allah lah. Oke, play. Oh ternyata ini nih maksudnya. Oh iya. Jadi apa ya? Ketika kita udah punya bekal gitu, terus yang notabene juga di saat itu Ane ngambil syar'i yang nggak ada pelajaran ekonominya sama kayak Abim gitu ya. Dan masuk ke studi kampus waktu itu, kemudian melihat bagaimana dosen menerangkan ke kita, dan alhamdulillah di saat itu SMA juga Ane yang cukup lumayan memperhatikan guru ketika beliau ngajar gitu, Ustadz. Dan alhamdulillah di kelas kita kayak murojaah aja gitu. Dan kadang banyak teman-teman yang ngerasa kok
lu udah tahu duluan ya gitu. Ya nggak tahu aja, kita di sini belajar seberapa padatnya gitu ya, Masya Allah. Nah Abim nih, kan tadi udah tuh dikasih textbook sekitar 500 halaman. Gimana tuh trik ente untuk bisa membaca itu semua tuh? Kalau dari Ana ya, jadi kan Ana kan tim nih kan Bang ya. Hmm. Jadi kalau misalnya baca dari awal sampai akhir ya butuh waktu panjang ya kan. Sedangkan waktu udah ya sekitar 1 bulan lagi kan untuk semifinal kan dan final untuk lombanya lah gitu. Jadi Ana baca yang udah pernah jelasin sama ustadznya, sama mungkin di sela-sela waktu malam sebelum tidur, dan mungkin di sela-sela main sore mungkin kan Ana kadang-kadang wah lagi malas ngapa-ngapain nih, ya daripada ngapa-ngapain mending sambil baca buku ya kan, baca-baca materi, nyicil, oh ini yang kemarin yang sudah dijelaskan ustadznya waktu pas karantina ngumpul belajar, oh ya ini. Nah Ana bagi dengan partner Ana, antum dari halaman sini halaman ini, Ana dari sini sama sini nih. Oh ya kita belajar ntar setelah itu diskusi bareng-bareng. Nah, jadi intinya setelah kita udah baca sendiri, kita belajar bareng lalu diskusi gitu. Dan puncaknya itu ketika kita lagi ngerjain soal. Jadi ngerjain soal bareng-bareng, kita mengerjakan dengan soal yang pertama. Oh, yang nomor pertama tuh jawabannya ini nih. Bukan, itu maksudnya lain. Yang mana? Di buku ada di halaman sini-sini. Gitu. Jadi tag team ya. Iya, bagi betul. dua ya, itu halaman yang setebal itu dibagi dua ya. Iya. Tapi Masya Allah itu efektif ya. Insya Allah. Baru untuk saat ini, Cuman belum ketemu lagi ya, tapi sejauh ini yang itu yang kita sering pakai. Tapi so far ente udah ngabisin berapa halaman tuh dari 500 halaman buku? Kan ada beberapa materi ya Bang, jadi ada mulai dari fikih muamalah tadi kan, riba dan lainnya. Ana sih belum sampai ujung-ujung banget karena ada beberapa materi yang berat kayak sejarah ya. Nah itu benar-benar Ana pas baca itu kan ada beberapa emang bahasa buku itu yang susah dipahami gitu kan. Dan dimana kita butuh penjelasan dari ustadz. Ada nih kadang-kadang pas baca buku susah kan, ketika dijelaskan oleh ustadz, wah Masya Allah jadi paham langsung gitu kan. Iya kadang-kadang kalau benar-benar tekstual, Allah nih gimana bahasanya nggak paham ya kan. Akhirnya ketika kita dengan ustadz nanya, jadi sebenarnya seperti ini. Oh ya Allah, gampang banget ternyata kan. Cuman bahasanya di buku diribet-ribetin gitu. Iya. Kadang emang bahasa ilmiah itu memang ketika kita belum memahaminya secara mendalam memang agak rumit ya Ustadz ya. Nah kalau Ustadz sendiri gitu, selama membimbing siswa-siswa yang mengikuti lomba ini, itu ada kendala nggak Ustadz? Iya, kalau kendala ya pasti ada ya. Yang paling banyak sih tentu istilah-istilah baru gitu ya, di dalam ilmu ekonomi Islam ini. Namun Ana justru teringat dulu ketika Ana kuliah S2 ya, karena Ana dulu aslinya ngambilnya fikih usul fikih, tiba-tiba kampus itu berubah jurusannya di tengah jalan. Oh gitu. Jadi hukum ekonomi Islam. Masya Allah. Otomatis semua pelajaran itu berubah mata kuliahnya. Yang Ana waktu itu juga nggak kenal itu yang namanya bagaimana fikih keuangan syariah gitu ya, asuransi syariah gitu ya. Dan kebetulan memang waktu itu dosen-dosen Ana mayoritas orang Dewan Syariah Nasional MUI. Masya Allah, DSN MUI ya, DSN MUI pusat ya. Dan dari mereka pun Ana mulai berusaha menikmati istilah-istilah ekonomi Islam gitu ya, bagaimana akad mudorobah dalam perbankan ya, bagaimana akad murobahah dalam perbankan, yaitu dunia ekonomi syariah ya, atau dalam yang diterapkan bank-bank syariah ya. Karena ternyata memang ada modifikasi dari bank-bank syariah ketika mereka menerapkan yang namanya sistem murabahah gitu. Jadi kalau dalam ilmu fikih definisinya sederhana, tapi ketika diterapkan dalam bank syariah ya, itu menjadi melebar gitu ya. Nah itu yang kadang mungkin mereka butuh penjelasan memang ya. Nah kendalanya paling istilah-istilah yang ilmiah dalam ilmu ekonomi juga ya. Bukan hanya ekonomi Islam, justru banyaknya dalam ekonomi konven ya. Iya. Istilah-istilah yang memang mungkin dulunya juga memang belum ada basicnya gitu.
Tapi lama-lama juga alhamdulillah ya mulai terbiasa ya, Ya, Bim ya, alhamdulillah. dengan yang namanya inflasi, indeks inflasi Iya. gitu ya. Bahasa-bahasa Ekonomi ya. iyalah bahasa-bahasa orang ekonomi gitu ya. Insya Allah. Deflasi ya Iya. kan ya. Banyak. Nah, Berarti belajar grafik apa namanya makro mikro juga seperti itu, Ustaz? ya, makro dan mikro ya. Masya Allah. Bahkan kita dikasih soalnya kasus-kasus malah ya. Iya, Bim ya. kebanyakan analisa. Kasus, jadi analisa betul-betul, kemudian berapa hasilnya dari penghitungan itu ya. Mhm. Ada juga sih tentang zakat gitu Iya, ya. alhamdulillah Ada pelajaran tentang di kelas waris, ya. nah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang selain murojaah itu kan ada part-part yang ente murojaah, Iya. ada juga part-part tuh yang ente benar-benar harus nambah gitu. Iya, betul. Nah, tadi kan udah tuh dikasih tahu strateginya adalah bagi dua Hmm. dan mungkin partner ente ngerjain yang setengahnya, ente ngerjain yang setengahnya. Nah, ketika ente ngelihat ada hal yang rumit nih, otomatis tanya Ustadz dong. Betul. Nah, dan nggak 100% mungkin apa yang ente tanyakin ke Ustadz kemudian langsung nyambung nih ke ente nih. Dan pasti perlu ngulik-ngulik lagi nih. Hmm. Nah, ada strategi nggak ente tuh untuk ngehadepin hal itu? Ana sih lebih kena partner Ana. Jadi biasanya kalau nggak Ana yang nyambung duluan, partner Ana yang biasanya nyambung. Oke. Jadi setelah yang teman Ana, oh jadi gitu, gimana? Ana nanya jadi, oh jadi kayak ini sebenarnya Bim. Jadi biasanya teman Ana kan pakai bahasa kita lah kan, yang udah sering ketemu kan ya. Jadi dia kasih permisalan, kayak gini Bim, misalnya ada orang beli ini. Terus dia misalkan gini, oh iya baru paham gitu. Oke, berarti Atau lebih enggak, Ana biasanya juga nyari referensi juga dari Google gitu kan. Referensi dari internet Oke, gini. oke. Iya. Tapi emang iya sih, maksudnya bermanfaat banget ketika kita mentok nih Hmm. nanya ke Syekh Google gitu ya. Itu emang menjadi salah satu referensi walaupun bukan suatu hal yang menjadi rujukan ilmiah Iya, gitu ya. iya, betul. Tapi untuk mengetahui secara umum ya insya Allah itu akan sangat membantu gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Berarti bisa dibilang berapa lama tuh proses ente untuk bisa persiapan dari awal sampai mengikuti lomba? Berapa sih dia? Sebulan lebih. Ya kurang lebih sebulan ya. Bahkan ketika penyisihan itu Mhm. persiapan kita sebetulnya nggak terlalu maksimal Iya. karena bentrok dengan PTS. Iya, betul. Masya Jadi Allah. ketika PTS ya paling belajarnya siang Bin ya. Iya, Setelah iya. PTS baru belajar mereka gitu. Masya Allah. Dan ketika lomba pun itu masih PTS Bin ya. Iya, betul. Itu kita sempat izin nggak ikut satu pelajaran PTS gitu. Tapi alhamdulillah memang saya berkat kegigihan juga ya, Abim dan Nasiruddin ini, ketekunan mereka ya, jadi mereka memang banyaknya literasi, kemudian ada istilah-istilah yang kesulitan baru mereka tanyakan ke Ana gitu. Insya Allah. Jadi memang sudah niat dari awal ya. Jadi mereka betul-betul rajin membaca modul, kemudian nyari referensi juga. Kemudian kalau ada kesulitan ya kita bahas bareng-bareng gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya memang santrinya yang excited ya Ustadz ya. Dan santrinya yang nyamperin Ustadz nih. Ya Allahu a'lam kalau misalkan Ustadz yang samperin santrinya nih. Kita nggak tahu seberapa besar effortnya mereka gitu kan. Insya Allah. Mungkin ini Ustadz terakhir gitu. Pesan untuk santri-santri yang mungkin punya keinginan gitu untuk mengikuti lomba atau untuk mendalami ilmu-ilmu yang mungkin secara spesifik nggak diajarkan di Albina nih. Tapi kita punya kesempatan untuk mendalami hal itu. Gimana, Sat? Baik. Iya. Iya, sebetulnya intinya kan kembali pada satu kaidah yang antum juga sudah banyak tahu ya. Yang dalam istilah nusus atau mahfuzat itu manjadda wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat, ya itu betul. Jadi terkadang ada ilmu-ilmu baru yang itu sama sekali kita belum pernah mempelajarinya, tapi yang terlebih dahulu kita suka dulu gitu sama ilmu itu. Kalau kita udah suka, itu lama kelamaan kita akan semakin tertarik untuk mengkaji lebih dalam ilmu itu ya. Seperti yang Anda ceritakan tadi, anak kan di tengah jalan itu tiba-tiba berubah jadi hukum ekonomi Islam.
yang ana awalnya nggak terlalu suka gitu, tapi lama-lama ya ngelihat yang dijelaskan itu kasus-kasus nyata dalam dunia perbankan gitu ya, tentang masalah riba lah ya, tentang masalah unsur perjudian lah gitu ya, tentang masalah unsur goror lah, ketidakjelasan ya di dalam akad-akad apakah jual beli gitu ya. Maka itu yang justru semakin membuat anak tertarik. Dan ilmu ekonomi Islam ini kan ilmu yang selalu berkembang ya. Iya, benar Karena banget. semakin muncul kasus-kasus baru gitu. Iya. Kita ada Bitcoin sekarang ya. Cryptocurrency Nah, maksudnya. cryptocurrency gitu. Itu kan semakin enak tuh buat dikaji gitu. Bahkan bisa jadi judul-judul tesis mungkin, Iya, judul-judul Masya Allah. disertasi. Karena selalu ada kasus-kasus baru gitu. Jadi nggak jenuh, nggak bosen gitu. Karena dinamis tadi ya Nah, kasus-kasusnya. dinamis keilmuannya gitu ya. Belum lagi indeks inflasi juga ya, itu bisa dikaji. Banyak lah ya Iya. tentang kasus fikih muamalah maliyah ini yang itu semakin dinamis, semakin berkembang dan akan banyak muncul tentu kasus-kasus baru di tengah perkembangan teknologi informasi kan ya. Maka apapun ilmu itu, kalau memang seseorang ingin memasukinya, ya dia harus suka dulu sama ilmu itu. Kalau dia sudah suka, sudah cinta dengan ilmu itu, lama kelamaan dia akan menikmati ketika mempelajari ilmu itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kalau sudah menikmati kan, ya tanpa disuruh pun Udah langsung dia jalan udah aja. langsung jalan Iya. aja. Ya, beda kalau dia dipaksa kan, harus Iya, benar. didorong-dorong terus. Anjir. Nah, begitu. Berarti memang intinya adalah kitanya yang harus membuka diri, Ustaz ya. Ketika Nah. kita punya keinginan, ya udah. Ya asalnya kita yang ngebuka diri gitu. Kita ngebuka peluang yang ada gitu. Sama seperti halnya yang Abim dan temannya lakukan gitu ya. Ketika dia punya keinginan dan ada peluang, ya udah gas gitu. Ya Iya. insya Allah jalan ada lah gitu ya. Gas, yang penting gas dulu. Iya. Nah Bim, ente harapan ente nih ke depannya apa nih Bim? Kalau harapan buat Ana dan teman-teman gitu lah ya. Ya. Nah, harapannya sih mudah-mudahan untuk teman-teman Ana yang lain yang mungkin masih berjuang juga kan, walaupun kita kalau sekarang Ana masih fokus untuk lomba ini kan, untuk ekonomi syariah ini. Jadi tetaplah berjuang gitu, karena setiap orang pasti punya jalannya sendiri gitu kan. Walaupun ya dengan tingkat kesusahannya masing-masing ya kan. Kalau orang lain itu memang di sini kesulitannya, tapi insya Allah Allah itu kan pasti memberikan jalan ya kan setiap dari kesulitan tersebut. Jadi jangan ragu dan jangan malas ya kan, karena memang masalah terbesar itu antara malas dan ragu pasti kan. Belum berani, jadi beranikan diri kalian dan hilangkan rasa malas itu jauh-jauh gitu. Oh iya, betul. Intinya adalah berani untuk memulai ya. Betul. Dan berani untuk keluar dari comfort zone kalau kata orang-orang zaman Iya, sekarang. karena nyaman. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum kepada Ustadz, kepada Abim gitu ya atas waktunya, dan Masya Allah ini banyak banget hal-hal yang bisa kita dapat gitu ya. Sebenarnya banyak banget hal yang pengen Anda gali gitu. Sampai tadi haus minum dulu kan. Tapi ya apa daya, alhamdulillah. Ya apa daya waktu kita mungkin sudah mencapai di akhir durasi kita gitu. Barakallahu fikum. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa berbicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan semoga Abim dan tim dan teman-teman yang sedang melaksanakan lomba gitu ya diberikan kemudahan oleh Allah dan ditakdirkan untuk menjadi juara. Amin. Amin, amin, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Saya Muhammad Rifki Ashraf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham